Menteri Pertahanan, Menhan, China Wei Fenghe memperingatkan mitranya dari Amerika Serikat (AS) pada Jumat, tanggal 10 Juni tahun 2022, jika Beijing tidak akan ragu untuk memulai perang jika Taiwan mendeklarasikan kemerdekaan. Peringatan itu datang ketika Fenghe mengadakan pertemuan tatap muka pertamanya dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin di sela-sela KTT Keamanan Dialog Shangri-La di Singapura. Ketegangan AS-China telah meningkat di Taiwan yang demokratis dan memiliki pemerintahan sendiri, yang hidup di bawah ancaman invasi terus-menerus oleh China. Beijing memandang pulau itu sebagai wilayahnya dan berjanji suatu hari akan merebutnya, dengan paksa jika perlu. Juru bicara Kementerian Pertahanan Wu Qian mengutip pernyataan menteri dalam pertemuan tersebut. Wei memperingatkan Austin bahwa, jika ada yang berani memisahkan Taiwan dari China, tentara China pasti tidak akan ragu untuk memulai perang berapapun biayanya. Menurut Kementerian Pertahanan China, Menteri Wei bersumpah bahwa Beijing akan menghancurkan hingga berkeping-keping setiap plot kemerdekaan Taiwan, dan dengan tegas menjunjung tinggi penyatuan tanah air. Kementerian menegaskan Wei, menekankan bahwa Taiwan adalah Taiwan China, sehingga menggunakan Taiwan untuk menahan China tidak akan pernah berhasil. Sementara itu, menurut Departemen Pertahanan AS Austin menegaskan kembali pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, penentangan terhadap perubahan sepihak terhadap status quo, dan meminta China untuk menahan diri dari tindakan destabilisasi lebih lanjut terhadap Taiwan. Austin adalah pejabat senior AS terbaru yang mengunjungi Asia saat Washington berupaya mengalihkan fokus kebijakan luar negerinya kembali ke kawasan dari perang Ukraina. Austin tiba di Singapura pada Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022, dan mengadakan serangkaian pertemuan dengan rekan-rekannya pada Jumat, tanggal 10 Juni tahun 2022. Menurut sebuah pernyataan dari pemerintah Singapura, pada pertemuan dengan para Menteri Pertahanan Asia Tenggara, dia berbicara tentang strategi Washington dalam menjaga lingkungan keamanan regional yang terbuka, inklusif, dan berdasarkan aturan. Komentarnya adalah referensi terselubung untuk melawan meningkatnya ketegasan China di wilayah tersebut. Menurut rencana Austin akan menyampaikan pidato di forum itu pada Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022, waktu setempat dan diikuti oleh Wei pada Minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022. KTT berlangsung dari 10 hingga tanggal 12 Juni dan berlangsung untuk pertama kalinya sejak 2019 setelah 2 kali ditunda karena pandemi COVID-19. Seperti diketahui, ketegangan di Taiwan telah meningkat, khususnya karena meningkatnya serangan pesawat China ke zona identifikasi pertahanan udara, ADIZ pulau itu. Presiden AS Joe Biden, selama kunjungan ke Jepang bulan lalu, tampaknya melanggar kebijakan AS selama beberapa dekade ketika, dalam menanggapi sebuah pertanyaan, dia mengatakan Washington akan membela Taiwan secara militer jika diserang oleh China. Namun, Gedung Putih sejak itu bersikeras kebijakannya tentang ambiguitas strategis mengenai konflik China-Taiwan tidak akan berubah. Seperti halnya di Taiwan, China dan AS sebelumnya telah beberapa kali terlibat dalam berbagai perselisihan lainnya. Mereka berselisih soal invasi Rusia ke Ukraina, dengan Washington menuduh Beijing memberikan dukungan diam-diam untuk Moskow. China telah menyerukan pembicaraan untuk mengakhiri perang, tetapi berhenti mengutuk tindakan Rusia dan telah berulang kali mengkritik sumbangan senjata Amerika ke Ukraina. Klaim ekspansif China di Laut China Selatan juga telah memicu ketegangan dengan Washington. Beijing mengklaim hampir semua laut yang kaya sumber daya, yang dilalui perdagangan pengiriman triliunan dolar setiap tahun, dengan klaim yang bersaing dari Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.